itu dibenerin niatnya, diluruskan niatnya. Kalau niatnya cuma memburu nafsu, maka ingat nafsu itu. Wassallallahu wassalam ala tohan nabi, ya nabi, nabiyina al-mukarram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa mari kita budayakan untuk menghiasi lisan kita, menghiasi hati kita, menghiasi tingkah laku kita. Karena dengan alhamdulillah, sebab musabab Allah menurunkan berkah, semakin berkah untuk kita. Sebab dengan alhamdulillah menjadikan sebab musabab, Allah menambah nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sadaripun matur mangke kagem foto pangeston dipun off rumiyin. Selajengipun kagem Karang Taruna, saya menyampaikan tausiah paling kurang lebih 20 menit maksimal. Jadi kita mohon untuk off dulu agar mantennya, agar pengantinnya bisa fokus. Ya Mas ya, Mas Ridho Suhada namanya aja mantap. Mbak Alisa, siapa Mbak Alisa Puspa Neses? Ya, Maulida. Oh ya, Maulidanya Gary. Soalnya pakai catatan atau mengapa lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita semua bahagia. Ada yang tidak berbahagia pada siang hari ini. Kalaupun ada, karena sudah mendengarkan musik dari mana itu, Pak? Podomoro, properti Mbak, Podomoro, alhamdulillah bisa terhibur. Semua di sini berbahagia. Alhamdulillah Mbak Alisa dapat jodoh Mas Ridho dari Pulau Lung jauh di sana, dari Kalimantan Timur. Tepatnya di Pulau Damai Bahagia. Mantap loh. Jenenge Damai Bahagia. Cita-cita niku yo niku, Mas. Cara Jawa sithik itu ngertos Mas itu. Oh, bukan ngertos jadi bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia itu bahasa persatuan kok. Sumpah Pemuda, kami bangsa Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu Sumpah Pemuda tanggal 22 Oktober. Jadi jauh di sana Mas Ridho dari Kalimantan Timur, tepatnya di Balikpapan Selatan, terus pulaunya Damai Indah, Damai Bahagia, Damai Indah. Pulaunya Damai Bahagia, kalau tidak salah, Pulau Damai Bahagia itu merupakan pemekaran dari dua pulau. Dulu tahun 2012, Damai Bahagia itu baru dibentuk, betul Mas? Gak ngerti mesti. Oh, gak ngerti. Kok ngerti Mas? Mosok. Pulau Damai Bahagia itu merupakan pemekaran dari Pulau Damai dan Pulau Bahagia. Jadi isi di Gunung Bahagia kali itu. Nah, dari sini sehingga luas dari Pulau Damai Bahagia, maaf bukan pulau, kelurahan Damai Bahagia itu luasipun 3.702 km persegi. Lebih luas daripada Kabupaten Sragen.
yen kelurahan karo kabupaten sing luas kelurahan. Sebab Kalimantan lombok luas banget. Kalimantan, Pulau Kalimantan itu luasipun 743.000 km persegi. Nek Pulau Jawa itu namun 123.000. Ping berapa itu? 6 kali luas Pulau Jawa. Nek damai bagian itu namun 3.702. Dan sakit namun gitu. Nah ini bosan ini digulai, ini bisa dari ini. Gimana? Ku cari-cari teman hidup yang sejati, telah ku temukan bidadari Sukowati. Mas Ridho itu kan boleh, Mas Ridho itu kan mencari Mbak Alisa mesti pun suwe. Betul? Betul, mau kuliah, mau kerja, ya tahu. Tapi pasti sudah dicari dan akhirnya ketemu bidadari Sukowati itu jeneng liyane Sragen, Mas. Nggih, Sragen Sukowati. Biasanya slogannya jenenge Sukowati. Ning sing gunane Sragen. Yang dinamakan Sragen Kiai Senggi. Sejarahnya bawa sing kos bapak kula. Nah, bapak kula bersejarah. Nah, lanjut ke lagu nih. Ku ingin menikah cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Mas Ridho pengen nikah sekali bae. Sekali, ya loh. Sekali kepengen bahagia sampai anak cucu nanti. Nek sholawate al-qalbul mutayyam bi tohen nabi. Nek takon ngiri mesti gak iso. Lagi jurusannya beda. Gimana Pak? Wa sallallahu wa sallam ala tohen nabi ya nabi nabiyina al-mukarram nabiyina al-musharraf taha al-arabi taha al-arabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, berkah melimpah Mas. Di mana tempat majelis itu ada sholawat, maka disitulah keberkahan melimpah. Adat istiadat di Kalimantan dan Pulau Jawa itu berbeda. Saking senengi rasa kesel mawon boten diperhatikan. Makanan dari khas Kalimantan ada apa itu pisang gape, itu betul Mas. Nah ini pisang tanduk, pisang goreng. Jeneng Kalimantan pisang gape. Ada pula bubur gunting. Nek cara Sragen bubur lemu. Ada pula itu abon kepiting. Oh, kita Kalimantan malah ngerti kita golek abon kepiting. Nek cara mriki abon sapi. Padha mawon. Sebenarnya Kalimantan luar biasa. Makanya ibu kota Kalimantan itu ibu kota negara yang saat ini di Jakarta mau dipindah ke Kalimantan sebelum tahun 2024. Gimana Mas? Panajam Pangsor Utara. Niku kalih dene Mas itu paling tekanjam betul. Nggih bener. Oh, nggih kula bereng berita masalahnya. Ada yang ngerti Mas ini Google tadi ya. Nah. Alhamdulillah Mas Ridho, Mbak Alisa. Waktu ini mau beres 10 menit masa ngerangke piye. Wis pokoknya tak TKP sampai sebenarnya rasa balik kamar betul ya loh. Nah, sampean Mas Ridho dan Mbak Alisa. Kalian nikah itu dibenerke niatnya. Diluruskan niatnya. Kalau niatnya cuma memburu nafsu, maka ingat nafsu itu merusak. Ya, ini nasihat bukan hanya untuk pengantin muda,
Temanten tua nggih purun apa mboten? Purun. Temanten tua itu ibarat dikai nasihat, ibaratnya apa? Ibarat sepeda motor diservis, mobil diservis, mau ning motor saiki dadi kenceng niku nek manten tua. Niatnya dibenerin Mas Ridho. Supaya apa? Supaya dalam niat yang benar itu akan menjadi sesuatu yang indah. Makanya dalam satu buah dangdut ya lagu dangdut. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, nikahi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Mas Ridho, niatnya dibenarkan ya Mas ya. Sebab dawuhipun Rasul Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tankihul mar'ata li arba. Orang menikahi perempuan itu karena 4 alasan. Yang pertama, li jamaliha, karena kecantikannya. Mesti Mas Ridho milih Mbak Alisa, sebab Mbak Alisa cantik saudara. Iya bener enggak Mas? Iya. Kita kalau saudara mau berjuang, jadi kan bener kertas bahasanya. Mas Ridho memilih Mbak Alisa karena kecantikannya, tapi jangan salah. Kecantikan itu tidak ada yang abadi. 40 tahun atau 30 tahun lagi, Mbak Alisa mungkin sudah keriput. Ya, Mbak Alisa mungkin sudah keriput. Apalagi zaman sekarang era modern, zaman digital, banyak yang menyuguhkan kecantikan palsu. Kecantikan palsu di media sosial lah. Ayune putih, wes ayu putih, ini mau raine tok, jebule bule kan. Ini nang media sosial. Makanya kalau cari jodoh jangan di media sosial, banyak korban Pak, masya Allah. Termasuk teman saya Pak, teman saya dalam itu masalah. Wonten saya karena mencari jodoh di media sosial, dua ini udah lincip kuru, gitu, lincip kuru. Bareng ditekak nih, bareng nyata nih Mas. Gak sih bahasa Indonesia. Atasnya, kepalanya, ini lincip Mas. Kita langsing kuru. Bareng ketemuan di rumah makan salah satu di Sragen, boleh mekar koyo. Nah, boleh. Masya. Makanya kecantikan palsu Mas. Yang kedua, lima liha. Orang menikah itu mungkin melihat hartanya. Tapi jangan salah Mas, harta itu tidak ada yang kekal. Hari ini kaya, besok melarat banyak. Hari ini sukses, besok bangkrut banyak. Yang ketiga, orang menikah karena melihat lin hisabiha, karena keturunannya. Tapi di dalam keturunan ada sebuah sejarah. Nabi Ibrahim, bapaknya seorang penyembah berhala, pembuat berhala, tetapi anaknya menjadi seorang nabi. Nabi Nuh pun juga demikian. Bapaknya seorang nabi, tetapi anaknya tidak mengikuti ajaran bapaknya. Maka dari itu Mas Ridho, Mbak Alisa, pentingnya kalian semua mumpung menjadi pengantin baru, sebelum proses untuk membuat keturunan ada aturan fikih Islam. Saya yakin Mas Ridho Suhaga sudah tahu. Ya Mas ya. Sebelum masuk ucapkan apa Mas? Assalamualaikum. Ya Babar Rahmah. Nah itu Mas. Mbak Alisa jawab sebelum masuk kamar maksudnya. Mbak Alisa jawab, Waalaikumsalam ya ahlal jannah. Jangan sampai pulang kerja masih keringetan, habis pulang kerja langsung ditabrak. Ya, itu nanti akan membuat
keturunan kita ada campur tangan setan di situ. Kalau mau masuk rumah pulang kerja, ucapkan salam. Sebab dengan salam, setan yang ada di jalan-jalan tadi akan bepergian. Tetapi kalau sampai langsung masuk tanpa salam, setan pun juga akan ikut masuk. Tidur menemani kita, makan menemani kita, bahkan hubungan badan pun bisa menemani kita. Maka ini penting. Kita ciptakan generasi-generasi Qurani dengan cara-cara yang Qurani. Yang keempat adalah lidiniha. Sampean milih Mbak Alisa itu karena agamanya. Nah ini yang penting. Karena dengan agama Mbak Alisa akan semakin cantik dan semakin anggun. Dengan agama, berapapun gaji Mas Ridho, Mbak Lisa akan bersyukur. Dengan agama, bagaimanapun keadaan Mas Ridho, Mbak Alisa akan bersabar. Dan terakhir, yang menjadi kunci kebahagiaan rumah tangga, ini yang perlu dicatat. Dan banyak sekali orang lupa dengan hal ini. Karena, maaf, kalau pengantin baru itu biasanya lupa. Ingatnya itu cuma enak-enaknya aja. Kenapa? Disebut bulan madu. Karena enaknya cuma sebentar. Di dalam mengarungi rumah tangga, Mas Ridho, Mbak Alisa nanti bisa berguru dengan Pak Hartono dan Pak Rustam. Bisa tanya bagaimana seharusnya. Jangan sampai sedikit-sedikit ada persoalan rumah tangga, baik Mas Ridho maupun Mbak Alisa cerita kepada ibu dan bapak. Usahakan diselesaikan dulu. Jangan sampai cerita ke pihak ketiga, terutama Mas Ridho dan Mbak Alisa. Kalau sampai cerita pihak ketiga bahaya. Bahayanya kenapa? Ketika pihak ketiga apalagi lawan jenis itu diceritakan dengan masalah kita, itu menjadi lubang daripada perselingkuhan. Maka dari itu kunci dari kebahagiaan itu salah satunya birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua bagaimanapun mereka. Sekarang tidak ada namanya orang tuamu, orang tuamu, orang tuaku tidak ada. Yang ada orang tuamu adalah orang tuaku, dan orang tuaku adalah orang tuamu. Maka Mbak Alisa penting sebagai catatan, karena banyak sekali perceraian hanya gara-gara pihak ketiga, apalagi dari orang tua. Maka pentingnya orang tua juga mengetahui ketidakterlibatan orang tua dalam masalah rumah tangga. Itu penting sekali. Karena ridhallah fi ridhal walidain wa sufullah fi sufil walidain. Ridhonya Allah itu ada pada orang tua, dan murkanya Allah itu ada pada orang tua juga. Maka jangan sampai Mas Ridho, Suhada, dan Mbak Alisa, Maulinda, Puspa, Neses itu berdurhaka kepada orang tua. Contoh Mbak Melisa, Mbak Alisa, biar semakin harmonis, Mbak Alisa walaupun uang ini dari Mas Ridho bilang, "Dek, tolong berikan uang ini kepada ayahmu." Nah, kepada ayahku, maaf. Jadi Mbak Alisa memberikan uang, "Bu, ini ada uang sedikit untuk tambahan belanja." Begitu juga Mas Ridho memberikan uang kepada ibunya atau bapaknya Mbak Alisa. Jadi subsidi, ada silang di situ. Jangan berian. Mas Ridho kayak ibu-ibu yang tuanya, Mbak Alisa kayak ibu-ibu yang tuanya. Akhirnya nanti terjadi kesalahpahaman. Nah, di sini menjalin komunikasi yang baik itu perlu. Dan yang terakhir, idza sholatil mar'atu khamsah wa shamat sahroha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha. Kunci surga daripada perempuan itu adalah yang pertama, menjalankan sholat 5 waktu, wa shamat sahroha, dan puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatan
wa aqa'at zaujaha, dan taat kepada suamimu. Mbak Alisa, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Mas Ridho dan Mbak Alisa. Ridho syuhada itu artinya apa? Ridho itu adalah keridhoan. Syuhada itu adalah orang yang menyaksikan, ya kan? Orang yang menyaksikan keridhoannya Allah. Nah, Mbak Alisa itu artinya pemimpin. Alisa itu pemimpin yang berwibawa. Nek Maulinda itu sentosa, sejahtera. Nek dijimu saka bahasa Arab, Maulinda itu tegese artinya kelahiran, telah datang kelahiran. Puspa itu tegese artinya bunga yang cantik. Kalau Nerses saya tidak tahu, mungkin itu marga atau apa, ya kan? Nah, Nerses itu kayak apa ya? Maksud apa ya? Saya tidak berani memperhatikan. Itu ya. Terima kasih Ibu Bapak rahimakumullah. Saya kira itu yang kami sampaikan. Misalkan berdoa sudah semua, makanya sudah semua nggih. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Mbak Ridho dan Mbak Alisa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Barakallah wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Barakallah wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Ya Allah, pada hari ini kami memohon kepadamu ampunan atas segala dosa-dosa kami, ya Allah. Pada hari ini kami memohon rahman dan rahmimu kepadamu, ya Allah. Ya Allah, pada hari ini berikanlah teruntuk Mas Ridho dan Mbak Alisa keberkahan dalam menjalani keutuhan dalam rumah tangga, ya Allah. Berkailah hidup mereka, sayangilah mereka, kumpulkanlah mereka dalam kebaikan. Berikanlah mereka keturunan yang soleh maupun soleha. Berikanlah rezeki yang lancar, rezeki yang datangnya dari atas, rezeki yang datangnya dari bawah, rezeki yang datangnya dari samping, rezeki datangnya yang dari jauh maupun dekat, semua datang untuk Ananda, Mas Ridho dan Mbak Alisa. Dengan keberkahan ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.